Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mbak Eva. Saya akan menjelaskan lanjutan dari yang pertemuan 2 minggu kemarin ya tentang fisika. Kita minggu kemarin sudah membahas tentang cahaya dan alat optiknya itu masih sampai mikroskop. Nah, saya akan menjelaskan lagi mengenai sesuai janji saya ya, menjelaskan tentang teleskop dan periskop. Yang pertama, teleskop. Jadi di sini ya, hasilnya teleskop dan periskop, saya akan membahas tentang materi soal. Jadi setelah itu saya akan bahas tentang membahas soal tentang cahaya dan alat optik. Kalau nutut, bisa kita mereview tentang materi-materi sebelumnya dalam bentuk soal. Oke, saya mulai dengan yang pertama, namanya adalah teleskop. Teleskop atau biasanya yang kita sebut dengan teropong. Jadi ini adalah alat yang digunakan untuk melihat benda yang jaraknya sangat jauh. Jadi dia itu alat untuk melihat benda-benda yang jaraknya sangat jauh. Nah, dia itu karena sangat jauh, dia itu nggak bisa diamati oleh mata kita. Jadi kalau kalian lihat film, terus kemudian itu dia itu nggak bisa melihat atau targetnya gitu ya. Dia akan menggunakan teropong atau teleskop. Nah, teleskop ini orang yang pertama kali menemukannya namanya adalah Galileo Galilei. Jadi yang menemukannya adalah Pak Galileo Galilei. Kemudian, teleskop atau teropong itu dibagi jadi 3. Jadi akan saya jelaskan ada 3 ya. Yang pertama namanya adalah teropong bintang atau teleskop bintang. Teropong bintang. Jadi sesuai dengan namanya ada bintang, berarti dia itu digunakan untuk melihat benda-benda yang ada di luar angkasa. Digunakan untuk mengamati benda-benda di luar angkasa. Nah, teropong bintang itu dia itu tersusun dari 2 buah lensa cembung. Jadi dia tersusun dari 2 lensa cembung, yang mana lensa cembung ini masing-masing dia akan berfungsi sebagai lensa objektif dan lensa okuler. Nah, di teropong bintang sama kayak sebelum-sebelumnya ya, mikroskop, dia itu ada rumusnya. Nah, rumus yang pertama itu adalah rumus perbesaran bayangannya. Perbesaran bayangannya rumusnya adalah FOB dibagi dengan FOK. Nah, ada lagi rumusnya, yaitu panjang teropong bintang. Jadi panjang teropong bintang itu didapatkan dengan FOB ditambah dengan FOK. Kedua rumus ini adalah rumus yang ada di teropong bintang. Jadi M ini adalah perbesaran benda. FOB ini adalah
fokus lensa objektif, dan juga FOK ini adalah fokus lensa okuler. Dan yang D ini adalah panjang teropong bintang. Nah, kira-kira bayangan yang terbentuk dari teropong bintang ini gimana ya? Jadi, teropong bintang itu punya bayangan. Jadi, di sini bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Nyata, terbalik, diperkecil. Selanjutnya adalah teropong yang kedua, namanya teropong bumi. Teropong bumi itu terdiri dari 3 buah lensa. Jadi lensa okuler, lensa objektif, dan lensa pembalik. Jadi tambah lensa itu adalah itu. Jadi terdiri dari 3 lensa. Lensanya adalah lensa okuler, lensa objektif, dan lensa pembalik. Kemudian di sini teropong bumi itu juga punya rumusnya sama kayak yang di teropong bintang ya. Nah, rumusnya itu adalah apa aja nih? Rumus ini nih, M sama dengan FOB per FOK. Jadi sama ya, SOK lah. FOB per SOK. Jadi rumus yang berbeda dengan tadi. Dan D sama dengan FOB ditambah 4FP. FP ditambah dengan FOK. Jadi ini adalah 2 rumus yang ada di teropong bumi. Mohon maaf ya, nggak kelihatan. Nah, ini karena sudah ada penjelasannya ya, sebagian kayak M kan sudah ada di atas, FOB sudah ada, FOK sudah, tinggal FP dan SOK. Jadi yang disebut dengan FP ini adalah fokus lensa pembalik. Dan yang SOK itu adalah jarak lensa. SOK ini adalah jarak benda lensa okuler. Ini adalah teropong yang kedua, namanya teropong bumi. Kita beralih ke teropong yang ketiga, namanya adalah teropong prisma. Jadi yang ketiga namanya adalah teropong prisma. Jadi teropong prisma dia itu menggunakan prisma sebagai lensa pembaliknya. Jadi kalau tadi kan dia itu, tadi belum saya jelaskan ya. Teropong bumi itu punya beberapa sifat bayangan. Nah, sifat bayangannya itu adalah nyata. Jadi sifat bayangannya nyata, tegak, dan diperkecil. Jadi kalau teropong bumi nyata, tegak, diperkecil, ini nyata, terbalik, dan diperkecil. Nah, kenapa nih? Kalau misalkan ya, dulu kan saya sudah pernah bilang, maya itu pandangannya selalu tegak. Ternyata pandangannya selalu terbalik. Kalau nyata dan dia tiba-tiba tegak, kok bisa terjadi kayak gitu?
Nah, itu terjadi karena dia itu punya yang namanya lensa kembali. Jadi dia itu bisa membalikkan bayangan yang dia itu terbalik menjadi tegak karena ada lensa membaliknya. Teropong yang jenis ketiga namanya adalah teropong prisma. Jadi teropong prisma itu menggunakan prisma sebagai lensa kembali. Jadi dia khususnya adalah itu. Dia menggunakan prisma sebagai lensa pembalik. Nah, lensa dari prisma itu berfungsi untuk membalikkan sinar, sehingga dia hasilnya adalah sama besar dan terbalik. Jadi, lensa prisma itu mempunyai fungsi untuk membalikkan sinar sehingga bayangan yang terbentuk sama besar dan terbalik. Itu yang teropong yang 3. Kemudian kita lanjut lagi. Alat optik yang kelima. Ini yang tadi kan keempat ya, teropong atau teleskop. Yang kelima namanya adalah periskop. Periskop. Jadi periskop itu adalah alat yang digunakan untuk melihat permukaan laut dari permukaan bagian atas laut dari dalam laut. Biasanya ada tangki kapal selam. Jadi itu menggunakan periskop. Yaitu untuk melihat permukaan laut dari dalam laut. Biasanya digunakan oleh kapal selam. Nah, periskop itu terdiri dari 2 lensa cembung. Jadi dia itu punya 2 lensa cembung sebagai lensa objektif dan 2 prisma siku-siku sama kaki sebagai lensa okuler. Oke, sampai sini penjelasan tentang cahaya dan alat optik ada yang ditanyakan enggak? Enggak ya. Kita lanjutkan ke soal. Nih, karena soal yang di sini itu cahaya dan alat optik itu bagian belakang, jadi saya ngerjakannya dari belakang aja ya. Oke, nomor 70. Bayangan yang dibentuk oleh lensa okuler pada mikroskop adalah, jadi bayangan yang dibentuk oleh lensa okuler pada mikroskop itu adalah maya, tegak, dan diperbesar. Jadi ini jawabannya yang B. Kemudian nomor 69. 69 itu pertanyaannya, di depan lensa cekung yang memiliki jarak fokus 10 cm terdapat sebuah cangkir yang diletakkan sejauh 15 cm. Apabila tinggi cangkir 10 cm, maka tinggi bayangannya adalah, jadi ini yang ditanyakan adalah tinggi bayangan. Kita tulis dulu aja diketahuinya. Bentar, saya pakai kertas baru aja. Nomor 69. Oke, kita tulis dulu diketahuinya, 69. Diketahui jarak fokus, jadi F-nya adalah 10 cm. Cangkir diletakkan sejauh 15 cm, jadi S-nya adalah 15 cm. Apabila tinggi cangkir 10 cm,
Jadi ini diketahui adalah hanya 10 cm. Maka tinggi bayangannya adalah, jadi yang ditanyakan adalah tinggi bayangan, atau yang ditanyakan adalah H aksen. Jawab. Jadi kita harus tahu nih hubungannya apa aja nih, F, S, dan H. Jadi kita harus tahu F dan S itu punya hubungan, dia bisa dengan F dan S ini kita bisa mencari nilai dari S aksen atau jarak bayangan. Kemudian ditulis. Yang pertama kita cari dulu, cari jarak bayangan. Rumusnya kan gini ya, 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Nah, di sini dia lensa cekung, perlu diingat. Kalau lensa cekung, fokusnya pasti nilainya negatif atau minus. Di sini minus. Jadi ini F-nya minus. 1/-10 sama dengan 1/15 ditambah 1/S aksen. Ini kan yang bisa dipindah 1/15 ya, ini pindah dua segi, jadinya negatif 1/10 dikurangi 1/15 sama dengan 1/S aksen. 10 dengan 15 disamakan penyebutnya, kira-kira menjadi berapa kalau disamakan penyebutnya? Berapa lagi? 10 sama 15? 30. Jadi ini 30. 30 dibagi negatif 10. Negatif 3. 30 bagi negatif 15. Negatif 2. Jadinya ini kan negatif 5/30. Jadinya S aksennya adalah negatif 5/30. Jangan lupa dibalik. Jadi dibalik, jadinya ini dibalik ya. Maaf, Pak, kelihatan. Dibalik, jadinya negatif 30/5 sama dengan S aksen. 30 bagi 5 adalah 6. Jadi ini jawabannya negatif 6 cm. Kita tahu S aksennya 6 cm. Kemudian kita harus cari M-nya. Yang kedua, nggak usah cari M ya, kita langsung aja cari H aksen, bisa dicari kok. Jadi bisa menggunakan cara ini. M itu punya rumus S aksen bagi dengan S, jarak bayangan bagi jarak benda. M juga punya rumus tinggi bayangan dibagi tinggi benda. Maka ini bisa sama dengan itu. Oke, kita tulis selanjutnya di sini. Jadi S aksen per S sama dengan H aksen per H. S aksennya 6. Di 6 per S. S-nya 15. Sama dengan H aksen per 10. Kemudian dikali silang. Kali silang. Jadinya 15 kali H aksen, 15 H aksen. 6 kali 10, 60. Nah, 15-nya harus pindah ke kanan ya. Jadi dia bisa dibagi. Jadi nilai H aksen ya. 60 bagi 15. H aksennya adalah 4 cm. Tunggu jawabannya ya. Jadi jawabannya 4 cm. Yang A. Nomor 68. Sebuah benda diletakkan pada jarak 12 cm di depan cermin cembung yang jarak fokusnya 24 cm. Letak dan sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin tersebut adalah, coba kamu yang bacakan ke saya. Diketahui apa saja dari soal ini? Ketahui jarak benda itu 12. Jarak benda 12. Jarak benda simbolnya apa lagi? Coba didekatkan headsetnya. Soalnya nggak kedengaran.
Jarak benda S. Jarak benda S. S-nya 12 cm. Terus diketahui apa lagi? Jarak Jarak fokusnya 24. Iya, jadi F-nya 24 cm. Yang ditanyakan adalah letak. Letak itu berarti S, aksen. Dan yang ditanyakan lagi adalah sifat bayangan. Nah, ini kita harus cari S aksennya dulu. Jawab pakai rumus tadi ya. Jadi rumus itu sudah mencakup yang lain yang banyak itu. Jadi M rumusnya, kok M ya? S aksen ya. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. 1/F jadinya 1/24 sama dengan 1/12 ditambah 1/S aksen. Ini pindah ruas kayak tadi ya, 1/12-nya. Jadinya ini 1/24 dikurangi 1/12 sama dengan 1/S aksen. 24 dengan 12 kira-kira kalau disamakan penyebutnya jadi berapa lagi? 24. Jadinya ini 24. 24 bagi 24, 1. 1 kali 1, 1. Min. 24 bagi 12, 2. 2 kali 1, 2. Oh iya, lupa ya tadi. Kalau misalkan dia itu lensa cekung, di sini saya tulis. Jadi fokus punya lensa cekung atau cermin cembung itu bertanda negatifnya. Nih, pokoknya aturan pastinya ini. Dia itu pasti bertanda negatif. Nah, karena soal kita cermin cembung, jadi fokusnya ini min. Min 1, min 2, jadinya ini min 3/24. Sama dengan 1/S aksen. Ini jangan lupa dibalik lagi. Min 24/3 sama dengan S aksen. Jadi jarak bayangannya adalah min 8. Nah, tanda min menunjukkan kalau dia bayangannya bersifat maya. Betul, maya. Maya kemarin gandengannya apa, Zaki? Tegak apa terbalik? Maya tegak. Betul. Nah, terus kita cari yang kedua, sifat bayangannya. Sifat bayangannya, nah ini kan udah tahu maya dan tegak, nggak tahu kita diperbesar apa diperkecil. Jadi dimasukkan ke rumus perbesaran. M sama dengan S aksen dibagi dengan S. S aksennya 8, S-nya 12. 8 bagi 12 kira-kira sama-sama dibagi 4. 8 bagi 4, 2. 12 bagi 4, 3. 2/3. 2/3 itu kalau didesimalkan itu kan nilainya 0,67 ya. Nah, karena kurang dari 1 berarti dia pasti diperkecil. Nah, ini cara 1. Jadi jawabannya maya tegak dan diperkecil. Ini cara 1 untuk mencari sifat bayangan. Nah, kita bisa mencari dengan menggunakan gambar. Misalnya ini. Oke. Ini misalkan adalah cerminnya. Di sini jarak fokus, di sini R atau jari-jari. Kalau fokusnya 24, fokusnya berapa tadi? 24 ya? Oke, fokusnya di sini, jaraknya adalah 24. Bendanya cuma 12. Jadi bendanya ada di sini. Di sini. Jaraknya 12 cm. Kalau di antara di tengah, ini kan sumbu utama. Di antara sumbu utama dengan titik fokus, dia itu terjadi di ruang berapa? 1, 2, apa 3?
ruang 1. Jadi antara sumbu utama dengan fokus ini adalah ruang 1, antara fokus dengan R ini ruang 2, dan antara R sampai tak hingga H itu adalah ruang 3. Dan di belakang cermin itu adalah ruang 4. Kalau benda di ruang 1 kira-kira bayangannya di mana? Di mana kira-kira? Di ruang 4. Jadi, kalau dia bendanya di ruang 1, pastilah bayangan pakai hijau ya. Bayangannya ada di sini. Ini adalah bayangan. Nah, karena di ruang 4 itu daerah maya tegak, maka dia maya tegak. Nah, aslinya ini beda ya sama gambar ya. Kalau dia ini di ruang 1, bayangannya di ruang 4, harusnya dia diperbesar. Tapi dari kita menghitung diperkecil, maka kita nggak bisa pakai gambar ini, karena yang ini nggak terlalu akurat ya. Ini cuma bisa menunjukkan kalau dia maya tegak. Jadi jawabannya adalah 8 cm, maya tegak, dan diperkecil. 8 cm, maya tegak, diperkecil. Kita lanjutkan. Nomor 67. 67. Sebuah benda terletak pada jarak 40 cm dari cermin cekung yang mempunyai jarak fokus 120 cm. Maka jarak bayangan dan letak bayangan yang terjadi adalah, kita tampilkan kertas dulu. Oke, dia jaraknya 40 cm, jadi S-nya 40 cm. Dari cermin cekung, jarak fokusnya 120, jadi F-nya 120 cm. Yang ditanyakan adalah jarak bayangan, jadi S aksen, dan letak bayangan. Letak bayangan. Jawab. Pakai rumus tadi ya. M sama, M sih? 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. 1/S jadinya 1/20 sama dengan 1/40 ditambah 1/S aksen. Atau kita bisa pakai gini aja ya. Jadi rumusnya 1/S aksen adalah 1/F min 1/S min. Nah, kita pindah dulu. Jadi ini 120 dikurangi 1/40 sama dengan 1/S aksen. Ini disamakan penyebutnya. 120 dengan 40 disamakan jadi berapa? Berapa? 120. Benar, 120. 120 bagi 120, 1. 120 bagi 40, 3. Jadi 1 min 3. Min 2 per 120. Jangan lupa dibalik. Jadi, S aksen sama dengan negatif 120 per 20. Negatif 60. Karena jawab, kok negatif 60, negatif 6 cm ya? Bagi 2. Oh iya, maaf. Ini ya. Jadi, karena dia bertanda negatif, berarti bendanya itu terletak di belakang cermin. Negatif 60 di belakang cermin. Jadi jawabannya adalah 60 di belakang cerminnya D.
Nomor 68. Coba 66, maaf. 66. Coba dibaca sama Nazril. Nazril. Nazril, coba dibaca nomor 66. Mana judulnya nggak ada nih ya? Yaudah deh, Zaki aja nomor 66 dibaca. Zaki? Bayangan. Halo. Jika Dua buah cermin datar diletakkan sedemikian hingga membentuk sudut 60 derajat, maka banyak bayangan yang terbentuk apabila sebuah benda diletakkan di antara kedua cermin adalah. Jadi ini ya kan cermin datar, yaitu ada dua. Ya, itu membentuk sudut 60 derajat. Ini bisa dikerjakan di sini aja. Jadi yang diketahui alfanya 60 derajat. Yang ditanyakan banyak bayangan. Banyak bayangan itu N banyak bayangan. Jadi rumusnya adalah 360 per alfa dikurangi 1. Jadinya 360 bagi 60 kurangi 1. 360 bagi 60, 6. 6 kurangi 1, 5. Jadi jawabannya adalah 5. Terbentuk 5 bayangan. Kita lanjutkan nomor 65. Sebuah benda diletakkan 6 cm di depan cermin datar. Jika cermin digeser menjauh sehingga berjarak 15 cm dari benda, jarak bayangan terhadap benda adalah, jadi ini itu ada dua kali pekerjaan yang harus dilakukan. Yang pertama harus cari fokus, yang kedua harus cari S-aksen. Oh maaf, ini cermin datar ya, jadi nggak usah ya. Jadi kalau cermin datar itu, kalau misalkan dia ini cermin, misalkan ini cermin. Kalau bendanya di sini, maka bayangannya akan di sini. Jadi itu jarak benda dengan jarak bayangan itu sama. Jadi kalau bendanya 15 cm, pasti jarak bayangan terhadap benda adalah 15 plus 15 atau 30 cm. Jawabannya yang D. Nomor 64. 64. Pernyataan berikut ini adalah sifat-sifat cahaya. Kecuali cahaya termasuk gelombang transversal. Betul ya? Betul ini. 2. Cahaya dapat memindahkan energi. Betul. Ya, memindahkan energi berupa energi foton. Cahaya merambat lurus. Betul. Contohnya pada lampu senter yang dia bisa diluruskan tuh. Cahaya memerlukan medium untuk merambat. Salah. Jadi cahaya itu tidak memerlukan medium untuk merambat. Oleh karena itu, cahaya matahari bisa sampai ke bumi. Karena dia tidak memerlukan medium berupa udara, tidak seperti suara. Nomor 63. Sebuah kapal memancarkan gelombang ultrasonik ke dasar laut. Selang waktu gelombang ultrasonik dipancarkan sampai diterima kembali ada 0,8 sekon. Jika cepat rambat bunyi di dalam air adalah 1.500 meter per sekon, maka kedalaman laut tersebut adalah, jadi ini sudah masuk ke bab sebelumnya ya, tentang getaran dan gelombang. Kita tulis dulu aja nih, diketahui. Nah, tulis di kertas saja ya. Nomor 63. Nih. 63. Selang waktu, jadi itu adalah waktu T. T-nya adalah 0,8 sekon.
T-nya 0,8 sekon. Cepat rambat bunyi dalam air 1.500. Jadi V-nya 1.500 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah jarak atau kedalaman laut. Jawab. S sama dengan V kali T bagi dengan 2. Ini rumus kalau dia di kedalaman laut. Jadi itu rumus di kedalaman laut atau untuk mengukur kedalaman gua. V-nya 1.500 dikali 0,8 dibagi dengan 2. 0,8 bagi 2. Berapa, Zaki? 8 bagi 2? 4. Jadi, kalau 0,8 bagi 2, jawabannya adalah 0,4. Biar komanya seimbang dengan 0, di belakang koma adalah ada satu angka, maka dia di belakang biar bisa coret 1. Jadi tinggal 150 kali 4, jawabannya adalah 600 meter. Jawabannya yang C. Yang C ini. Lanjut, nomor 62. Dibaca coba Zaki, 62. Zaki. Oke, Bu Zakinya hilang ya? Oke, saya baca aja. Pada suatu hari, seorang pengamat melihat cahaya petir dan 20 detik kemudian terdengar bunyi petirnya. Apabila cepat rambat bunyi di udara 350 meter per sekon, jarak antara petir dan pengamat adalah, jadi ini sama ya kayak tadi, intinya kan adalah jarak, tapi rumusnya berbeda. Jadi diketahui waktu T-nya adalah 20 detik, T-nya 20 sekon. Cepat rambat bunyi di udara 350, jadi V-nya adalah 350 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah jarak antara petir dan pengamat. Jadi yang ditanyakan S. Jawab. S sama dengan V kali T. Jadi kalau dia tidak ada di kedalaman laut atau kedalaman gua, maka rumusnya cuma V kali T. V-nya 350 kali 20. Ini adalah 7.000 meter. Nih, benar ya? 35 kali 2 kan 70 ya? 70 terus nolnya ada 2. Jadi jawabannya 7.000 meter. Ini nggak ada jawabannya ya, karena jawabannya 17,5 meter, 17,5 kilometer. Sama ini, nggak ada ini, nggak ada jawabannya. Jawabannya saya tulis sendiri. Di sini 7.000 meter. 61. Hewan-hewan berikut ini yang dapat mendengar bunyi ultrasonik adalah, kalau ultrasonik itu bisa didengar, contoh hewannya adalah kelelawar dan lumba-lumba. Iya, betul. Kelelawar dan lumba-lumba. Oke, mumpung tadi udah balik nih. Nomor 60 coba dibaca, Azab. Sebuah bekas menghasilkan gelombang longitudinal dengan jarak rapatan dan renggangan yang berurutan sebesar 25 cm. Jika gelombang merambat dengan kecepatan 5 meter per second, maka frekuensi gelombang tersebut adalah. Oke, yang ditanyakan frekuensi. Jadi kita tulis dulu. Jadi biasakan untuk menulis diketahui, ditanya dan jawab. 60. Diketahui jarak antara rapatan dan renggangan yang berurutan. Jadi harus gambar sendiri. Rapatan, ini rapat, renggangan. Oke, kayak gini. Diketahui jarak antara rapatan dan renggangan
ini adalah 25 cm. Kita tahu kalau di gelombang longitudinal, satu rapatan dan satu renggangan ini disebut dengan satu panjang gelombang. Jadi ini 25 cm ini adalah lambda. Gelombang kecepatannya 5 meter per sekon. Jadi P-nya adalah 5 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah frekuensi gelombang. Jawab. Sentimeter, yang ini meter. Jadi kita harus mengubahnya menjadi meter. Sentimeter ke meter naik berapa? Naik berapa tangga? Dua. Jadi karena naik 2, dia bisa dibagi dengan 100. Jadi 25 bagi 100 adalah 0,25 meter. Nah, hubungannya apa? P, lambda, dan F. Jadi rumusnya P sama dengan lambda dikali dengan F. P-nya 5, lambdanya 0,25, F-nya tetap F. Ini pindah ruas ya, 0,25. 0,25 pindah ruas ke kiri. Jadi ini 5 bagi 0,25 sama dengan F. Ini bagi ini hasilnya adalah 20. Jadi frekuensi gelombangnya adalah 20 Hz. Yang C. Nomor 59. Jika panjang AB 15 cm, waktu yang tertempuh gelombang dari A ke C 5 sekon, maka cepat rambat gelombang tersebut adalah, jadi satu gelombang kan terdiri dari satu puncak dan satu lembah. Kalau AB 15 berarti dari A ke C berarti berapa sentimeter? 30. Jadi diketahui lambdanya 30 cm. Nah, waktunya adalah 5 sekon. T-nya adalah 5 sekon. Jadi, kalau ada soal, belum ya, 30 cm di sini meter, jadi meter. Nanti ke meter kan tadi dibagi 100 ya, 30 bagi 100, 0,3 meter. Nah, ini sebenarnya kan rumusnya gini ya, P sama dengan lambda kali dengan F. Di mana frekuensi itu rumusnya adalah N per T. Jadi ini lambda kali N per T. Nah, N itu adalah banyak gelombang. Dari A ke C kira-kira terjadi berapa gelombang ini? 1. Jadi N-nya 1. Jadi ini tinggal dimasukkan lambdanya 0,3 kali 1 per T-nya 5. 0,3 bagi 5. Jawabannya adalah 0,06. Jadi ini jawabannya adalah yang A. Lanjut, nomor 58. 20 gelombang dihasilkan pada tali dalam waktu 4 sekon. Jika kecepatan rambat gelombang 20 meter per sekon, maka panjang gelombangnya adalah, jadi ini butuh kertas ya. Kita tulis dulu diketahuinya. 58. Diketahui 20 gelombang, jadinya N-nya 20. Dia waktunya 4 sekon, jadi T-nya 4 sekon. Kecepatan rambatnya 20 meter per sekon, jadi V-nya adalah 20 meter per sekon. Jadi kebalikannya yang tadi ya. Yang ditanyakan sekarang lambda. Jawab.
dengan lambda kali dengan S. T-nya 20. Lambda kali frekuensi tadi rumusnya kan N per T. 20 sama dengan lambda kali 20, N-nya 20, T-nya 4. Ini bisa coret. 20 bagi 4, 5. 20 sama dengan 5 kali lambda, 5 lambda. Nah, biar lambdanya sendirian, 5-nya pindah arah kiri, jadinya 20 per 5 sama dengan lambda. 20 bagi 5 adalah 4. Jawabannya adalah 4 meter. Yang A. Kita lanjutkan yang nomor 57. Jika frekuensi getaran 100 Hz, maka periode getarannya adalah, jadi rumusnya frekuensi dan periode itu berkebalikan. Kalau frekuensinya F, maka periodenya seter T. Kalau periodenya T, maka frekuensinya seter F. Kalau fokusnya 100, jadi periodenya 1 per 100. Yang A. Lanjut nomor 36. Yang dimaksud dengan satu getaran adalah gerak jari. Kira-kira ini jawabannya yang mana, Zak? Yang apa? Yang A, B, C, apa D? Yang delta, betul. Jadi, satu getaran itu ketika dia kembali ke titik semula. Dari misalkan P ya. P ke Q ke R. Terus dia harus kembali ke Q ke P. Oke, ini materinya sudah tentang biologi yang atas ini ya. Kira-kira ada yang ditanyakan nggak dari materi-materi yang di semester 2 ini? Tadi kan saya tinggal. Nah, itu nomor 63 apa? 63? Ya. 63 ini ya. Ini kamu sampai sudah, caranya sudah tahu nggak? Enggak. Tadi kan enggak. Apa? Sudah tahu belum? Belum. Belum. Oke, ini ulangin ya. Nih. Mana ya, Nes? Di atasnya, Nes. Nih. Dia akan memancarkan gelombang ultraviolet dengan waktunya adalah 0,8 sekon. Jadi T-nya 0,8 sekon. Dan cepat rambat bunyi dalam air adalah 1500. Jadi V-nya 1500. Yang ditanyakan kan S. S itu kalau dia itu ditanyakan di kedalaman laut atau di kedalaman goa, itu rumusnya adalah V kali T bagi dengan 2. V-nya 1500, T-nya 0,8 bagi 2. 0,8 sama 2 dicoret menjadi 0,4. 0,4. Nah, di belakang koma kan ada satu angka. Ini komanya bisa hilang dengan syarat harus dicoret dengan 1 0. Jadi ini tak coret, komanya nolnya tak coret. 150 kali 4 jawabannya adalah 600 meter. Jadi ini ya C. Itu udah paham belum? Paham. Paham. Saya tanya lagi? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Karena waktu kita masih ada 10 menit, gimana kalau kita kasih soal ya? Kasih soal. Oke. Sebuah benda diletakkan di depan cermin cembung yang berjarak 10 cm. Jika
jarak fokus 5 berapa ya? 8 cm aja wes. 8 cm. Tentukan besarnya perbesaran bayangan dan sifat bayangannya. Nih, tak kasih waktu berapa ya? Coba Zaki diaktifkan videonya deh. Coba diarahkan ke lembar jawabannya Zaki. Bisa nah, tapi kamu satunya jadi nganu ya, megang HP ya? Jangan lupa diketahui ditanya dulu. Betul. Oke, tinggal jawab. Betul, lanjut. Sampai 8, sampai 10, betul. Boleh dilanjutkan, pindah ruas ya. Oh, nggak boleh. Disamakan penyebutnya dulu. 10 sama 8, disamakan penyebutnya dulu. Betul.
betul. Negatifnya mana? Negatif 40 cm. Kalau min berarti dia bendanya maya apa nyata? Maya, ditulis di situ nggak apa-apa. Benda bersifat maya. Sifat maya. Oke, tinggal menghitung perbesaran bayangan. Perbesaran bayangan itu rumusnya gimana? Perbesaran bayangan itu rumusnya M sama dengan S aksen dibagi dengan S. Jarak bayangan bagi jarak benda. Min 40 bagi 10, jawabannya min 4 kali. Jadi perbesaran itu satuannya adalah kali, KALI atau kiloan. Kalau bendanya perbesarannya 4 kali, jadi dia diperbesar apa diperkecil? Diperbesar apa diperkecil tadi? Perbesar. Perbesar. Jadi sifat bayangannya adalah maya diperbesar, dan maya itu gandengannya selalu tegak apa terbalik? Tegak. Tegak. Jadi ditulis sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperbesar. Oke, betul. Sampai sini ditanyakan lagi? Tidak ada ya, karena sudah tidak ada, pembahasan kita sudah selesai. Kalau misalkan kita masih ada pertemuan, saya akan bahas mereview apa yang ada di semester 1 dengan soal-soal juga ya, seperti tadi ya. Nah, karena sudah selesai, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.